Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas topik harga minyak dunia kembali membara. Apa pengaruhnya ke pasar modal Indonesia? Jadi di bulan September 2023, harga minyak dunia terus naik dan sempat mendekati harga 100 US dollar per barrel. Nah, logikanya ya, kan sekarang bunga lagi tinggi, ekonomi melambat di beberapa negara bagian seperti Eropa, harusnya harga minyak turun gitu. Tapi kenapa harga minyak malah naik? Apakah kenaikan ini akan berkelanjutan? Dan kalau misalkan dia mendekati 100 seperti itu, kira-kira dampak ke pasar modal kita seperti apa? Nah, jadi harga minyak dunia itu ada macam-macam. Secara umum ada dua ya. Ada Brent crude sama West Texas Intermediate atau disingkat dengan WTI. Biasanya kalau orang bilang harga minyak naik, biasanya dia menggunakan acuan WTI. Tapi kalau di Indonesia, itu yang kita jadikan acuan itu adalah Brent crude. Nah, tahunya dari mana? Ini saya kasih contoh ya. Ini saya ambil dari laporan dari Kementerian ESDM. Jadi setiap bulan mereka mengeluarkan harga acuan minyak gitu ya. Nah, harga yang 82,53 itu adalah harga dari pengolahan minyak mentah yang utama. Ya, ini kayak nama penyulingan mungkin apa penghasil minyak di Indonesia ya. Ataka, Duri, Belida gitu. Nah, kemudian formulanya di sini harganya adalah Brent plus alpha. Ya, jadi brandnya berapa plus alfanya berapa. Nah, alfa ini mungkin tergantung kepada kualitas harga minyaknya, biaya produksinya, perjanjian antar kedua pihak dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, harga minyak di Indonesia itu tergantung dari harga Brent seperti itu. Jadi kalau Indonesian crude price itu adalah Brent plus minus sedikit. Nah, kalau kita lihat ya, harga Brent 100 dolar itu sebelumnya pernah terjadi tahun 2001-2022. Waktu itu macam-macam sih ya. Kalau 2021 belum ada perang Rusia, waktu itu kalau nggak salah masalah apa namanya supply demand yang bermasalah karena waktu pandemi belum pulih semua gitu, apalagi di China. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perang Rusia-Ukraina. Rusia itu adalah penghasil produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Dan kemudian kayak ada semacam aksi boykot kan, Eropa nggak mau beli minyaknya dari Rusia dan seterusnya gitu. Nah, waktu itu menyebabkan harga minyak di atas 100 dolar. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Rusia-Ukraina masih terus berperang, tapi isunya semakin lama semakin tidak menjadi perhatian. Nah, harga minyak juga turun seiring dengan itu. Nah, belakangan ini naik lagi, gitu, sudah 90-an. Nah, penyebab kenaikan harga minyak ini adalah OPEC, Bapak Ibu. Jadi, Arab Saudi selaku produsen minyak yang terkemuka ya, kita kalau tahu kalau apa Arab Saudi Timur Tengah itu ya pasti minyak gitu. Mereka mengumumkan mengurangi produksi minyak. Kenapa mereka kurangin? Karena sebagai negara produsen minyak yang salah satu yang terbesar, ketika harga minyak turun dan terlalu rendah, itu ya mungkin tidak menguntungkan buat mereka. Jadi kalau misalnya harga minyak terlalu rendah, produsen minyak mungkin akan turunkan produksi supaya harga minyaknya bisa naik sedikit gitu. Nah, mungkin dalam periode ini di mana turunnya dinilai terlalu signifikan. Nah, jadi mereka mengumumkan penurunan produksi minyak. Pertama-tama itu sudah dilakukan di sekitar 2022 yang lalu, dari 11 juta barel menjadi 10.500.000, turun 500.000. Nah, kemudian di bulan Mei mereka turunkan lagi 500.000, dari 10,5 juta menjadi kira-kira 10 juta barel. Ini harga minyak masih oke. Nah, yang dari bulan Juni ke Juli, ini yang terus terang agak membuat pasar terguncang. Karena dia turunkan kira-kira 1 juta barel. Nah, 1 juta barel itu kalau kita hitung dari sini sampai sini, itu sudah turun 2 juta barel produksinya. Kalau Indonesia, sebagai gambaran Bapak Ibu, kita punya kebutuhan sekitar 1,5, 1,6. Jadi jumlah produksi yang dikurangi Arab Saudi itu cukup untuk kebutuhan seluruh Indonesia. Nah, ini pengurangan yang cukup signifikan.
Setelah dia melakukan pengurangan ini, ya harga minyak juga berangsur-angsur mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya itu berlanjut lagi. Jadi tidak hanya Saudi Arabia yang menurunkan produksi minyak, ada berita lagi dari Amerika Serikat gitu. Jadi ada dua berita ya, dari Rusia dan dari Amerika Serikat. Rusia juga mengurangi produksinya. Jadi kalau Rusia baru diumumkan belakangan ini. Kalau alasannya sih lebih karena mereka ingin mengamankan pasokan dalam negeri. Jadi mereka mengurangi produksi minyak gitu. Mungkin yang dikurangi yang diekspor gitu ya. Nah, pada saat yang sama dari Amerika Serikat, berdasarkan data SPR, ya SPR itu Strategic Petroleum Reserve, jadi kurang lebih cadangan minyak. Nah, kalau dilihat dari awal tahun sampai dari 2020 sampai dengan 2022 ini terus mengalami penurunan. Jadi pada saat harga minyak tinggi pada tahun yang lalu, kemungkinan si Amerika Serikat mereka melepas mereka punya cadangan. Apakah dijual ke market, apakah dijual secara subsidi ke masyarakat? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya kalau Amerika kan tidak ada subsidi. Pada saat harga minyak tinggi tahun lalu, mereka jualan minyak, jadi cadangannya berkurang. Nah, kemudian setelah lama di sini, orang berpikir, wah ini nggak cukup. Kemungkinan dia harus mengembalikan secara perlahan. Jadi cadangan minyak yang lebih rendah ini dipandang sebagai resiko. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka memutuskan untuk mengisi kembali cadangannya kembali ke level normal, berarti mereka harus membeli kira-kira segitu banyak. Nah, dengan demikian pilihannya kalau mereka beli di market, harga minyak bisa permintaan meningkat, harga minyak bisa meningkat. Jadi ada dua faktor ya. Produksinya mengurangi, Arab Saudi mengurangi, Rusia mengurangi, permintaannya meningkat gitu. Nah, inilah yang menjadi penyebab harga minyak kembali ke 90-an. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kenaikan ini akan terus berlanjut? Kalau menurut Panin Aset gitu ya, kami melihat dari beberapa hal. Yang terjadi sekarang apakah lebih dominan masalah supply atau masalah demand? Kalau masalah supply berarti produksinya turun, turunnya permanen atau sementara. Kalau masalahnya demand, ya itu apakah ada permintaan yang begitu besar sehingga harga minyak cenderung akan naik. Kalau kita timbang-timbang dari dua sisi, demand ini terus terang memang ada peningkatan. Jadi China kan dia menutup ekonominya selama pandemi baru dibuka 2023. Namanya orang baru pulih kan mungkin permintaan energinya lebih tinggi. Tapi belum jelas berapa gitu. Nah, pada saat yang sama Eropa lagi lesu. Amerika Serikat dihantam oleh badai inflasi tinggi, mereka punya daya beli juga berkurang. Jadi sebetulnya kalaupun ada peningkatan demand, mungkin tidak banyak gitu. Nah, kalau begitu masalahnya lebih dominan di supply. Nah, ketika masalahnya dominan di supply, apakah ini penurunan produksi ini sesuatu yang sifatnya permanen? Misalnya minyaknya habis, ada kerusakan yang fatal pada alat produksi sehingga tidak bisa dipenuhi. Tidak. Itu cuma kayak keran aja. Kita buka keran ukuran 4 full, itu Arab Saudi 11 juta. Sekarang dia lihat harga minyak terlalu rendah, dia bikin jadi 3, bikin jadi 2. Sehingga produksi minyaknya berkurang. Nah, kalau misalkan harga minyaknya sudah sampai pada level yang dia nyaman, tinggal dia buka lagi kerannya. Jadi kami melihat produsen besar minyak seperti Arab Saudi dan Rusia itu cuma masalah mau meningkatkan apa tidak. Itu bukan masalah gangguan produk, bukan masalah cadangan yang habis. Nah, apakah mereka akan meningkatkan produksi minyaknya? Pertama kan kita harus tahu dulu harga wajarnya berapa sih? Kalau harga minyak yang nyaman untuk produsen dan konsumen itu adalah 60 sampai 80-an. Kalau 60 konsumennya senang, 80 produsennya senang. Kalau sampai 100 200 tidak ada gunanya juga. Produsennya senang, konsumennya setengah mati gitu. Jadi 60 sampai 80-an itu harga yang wajar. Melihat kondisi seperti ini, sepanjang harga minyak sudah 80-an,
kami melihat peluang, kami melihat bahwa produsen sudah mulai nyaman, sehingga ada kemungkinan penurunan produksi tidak lagi terjadi, dan bukan tidak mungkin dia akan tambah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari sisi persaingan bisnis. Pada saat Arab Saudi menurunkan produksi minyak, pada saat Rusia menurunkan produksi minyak, apakah minyak kurang? Enggak, Bapak Ibu. Karena itu kan mereka cuma 2 dari sekian banyak produsen. Dan sebagai informasi, produsen minyak terbesar di dunia itu sekarang sudah bukan Arab Saudi, tapi Amerika Serikat. Kalau kita lihat data dari Trading Economics, di 2022 yang lalu, dia produksinya sekitar 11,8 juta barel per hari, sekarang sudah sekitar 12.800.000 barel per hari. Dengan kata lain, produksi mereka sudah naik 1 juta barel dalam 1 tahun terakhir. Dari 11,8 menjadi 12,8. Nah, angka ini kalau kita bandingkan sama Arab Saudi tadi yang 9 juta, ya sudah dilewatin, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data dari EIA ya, per akhir 2022 saja Amerika Serikat itu adalah produsen minyak terbesar di dunia. Ya, di atas Arab Saudi, di atas Rusia, di atas Kanada, dan di atas Irak. Jadi dengan kata lain, Amerika Serikat ini sekarang adalah produsen minyak terbesar di dunia. Kalau bagi Arab Saudi dan Rusia, kalau mereka mengurangi produksi minyaknya, pangsa pasarnya bisa diambil oleh Amerika Serikat gitu. Makanya dulu waktu perang Rusia Ukraina itu ada kayak semacam, ya itulah, Eropa berhenti beli minyak dan gas dari dari Rusia. Amerika datang nawarin harganya lebih mahal. Kenapa? Ya karena waktu itu harga minyak lagi tinggi dan biaya transportasinya kan juga lebih jauh. Jadi kesempatan perang Rusia Ukraina itu dimanfaatkan, kalau saya lihat salah satu, bukan dimanfaatkan, menjadi suatu kondisi yang menguntungkan. Ternyata pangsa pasarnya diambil oleh Amerika Serikat. Kalau kita lihat dia punya produksi ya, Amerika Serikat ini yang warnanya biru itu terus mengalami peningkatan, Bapak Ibu. Dan sekarang sudah yang nomor 1 di dunia. Nah, atas dasar ini kami melihat bahwa penurunan produksi itu juga ada faktor bisnis. Kalau mereka kurangi terus, ada kemungkinan pangsa pasarnya akan diambil. Untuk itu, seharusnya penurunan produksi tidak akan terus berlanjut. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk itu kami melihat, atau kalau dari diskusi dengan fund manager di Pandin Aset, harga minyak supposed to be di 80-an untuk 2023 ini. Ya, dalam waktu dekat karena kepanikan, karena berita-berita, bisa saja meningkat. Tapi seharusnya stabil di sekitar 80-an. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya harga minyaknya di 80-an dan terakhir mungkin 90-an gitu ya. Per September ini kalau nggak salah hasil perhitungan ICP-nya itu Indonesian Crude Price sekitar 90-an. Bagaimana dampaknya ke pasar modal? Nah, suka tidak suka kalau harga minyak naik, maka ya akan berdampak kepada inflasi. Kenapa? Karena kalau di Indonesia contohnya, waktu harga minyak naik 2 bulan terakhir ini, harga Pertamax sudah naik. Pertamax Plus juga naik. Kalau Anda isinya di Shell, itu juga sudah meningkat. Yang tidak naik itu harga Pertalite dan mungkin biodiesel. Karena Pertalite masih disubsidi, kemudian biodiesel juga masih disubsidi. Sebenarnya Pertamax dan Pertamax Turbo juga masih disubsidi. Cuman ya dia sudah cenderung mengikuti harga market. Nah, kalau misalkan terjadi kenaikan harga minyak, suka tidak suka akan menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi gitu. Nah, untungnya kenaikannya itu terbatas pada harga bensin yang non subsidi lah gitu. Atau non subsidi full lebih tepatnya sih. Sehingga mungkin dirasakannya oleh orang-orang yang di kota besar, yang dimana kalau mau isi bensin Pertalite agak susah. Itu biasanya di Jakarta begitu, karena harus ke pinggir-pinggiran. Kalau SPBU yang di tengah-tengah kota kebanyakan nggak jual Pertalite. Kalau yang jual Pertalite ya di pinggiran, yang jual biodiesel juga yang ngisi itu juga biasanya mobil-mobil besar gitu, seperti itu. Nah, jadi kenaikan harganya terbatas pada segmen kelas menengah atas. Jadi akan ada inflasi tambahan, tapi tidak banyak. Kenapa? Karena penggunaan terbesar mayoritas masih di Pertalite dan juga biodiesel kalau untuk transportasi.
Nah, kemudian kenaikan harga minyak juga akan menyebabkan kenaikan atau ancaman akan terjadi kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, bulan September dan Oktober ini huru-hara di pasar modal asing net sell, kemudian apa namanya, obligasi juga turun harganya, itu disebabkan karena spekulasi bunga Amerika mau naik. Kenapa bunga Amerika mau naik? Karena dianggap inflasinya belum terkendali. Jadi kenaikan harga minyak dunia ini suka tidak suka akan membuat orang berspekulasi penurunan suku bunga US bisa lebih ramah dari perkiraan. Nah, hal itu, nggak cuma penurunan lebih lama dari perkiraan, kenaikan suku bunga mungkin juga akan dari kejutan lagi, gitu. Itu menyebabkan harga saham dan harga obligasi memang bergejolak di bulan September dan Oktober ini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah data inflasi Amerika Serikat itu terkadang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi pasar. Tidak sesuainya bisa tidak sesuai yang negatif, artinya lebih buruk. Bisa juga tidak sesuai yang positif, ternyata memberikan surprise dia lebih bagus. Dan kadang-kadang datanya bisa berubah dari bulan ke bulan. Jadi daripada kita khawatirkan harga minyak bagaimana, lebih baik kita fokus pada data inflasi di Amerika Serikat. Karena data inflasi inilah yang menurut saya untuk beberapa waktu ke depan akan lebih berpengaruh terhadap kondisi pasar modal. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.